Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Saif Alhaq, NIM 18220030. Pada kesempatan yang insya Allah sangat berbahagia ini, kita akan membahas mengenai tugas UAS saya pada mata kuliah Hukum Agraria, dosen pengampu Pak Nakfir, MKN yang terhormat. Saya akan membahas mengenai jual beli tanah non sertifikat. Sebelumnya, haruslah kita pahami bahwasanya persoalan agraria adalah persoalan yang cukup vital dan fundamental dalam kehidupan manusia. Karena apa? Manusia tidak akan terlepas daripada tanah. Manusia bercocok tanam dari tanah hingga makan hasil-hasil tanah. Manusia berdiri di atas tanah, manusia bahkan ketika mati akan dikuburkan di dalam tanah. Oleh karenanya, bahkan secara luas persoalan agraria tidak hanya sebatas persoalan tanah, namun juga di dalam Undang-Undang PA dijelaskan persoalan agraria adalah persoalan tentang bumi atau tanah, persoalan tentang air, persoalan tentang ruang angkasa dan kekayaan alam di dalam tanah, air, dan ruang angkasa. Oleh karenanya, agraria adalah suatu hal yang penting untuk kita pahami. Kembali ke laptop, kita di sini akan membahas mengenai pelaksanaan jual beli tanah non sertifikat. Yang pertama harus kita pahami adalah bahwasanya tanah terbagi menjadi dua, yaitu tanah bersertifikat dan tanah non sertifikat. Secara umum, tanah sertifikat dapat diartikan sebagai tanah yang memiliki surat kepemilikan tanah resmi dibuat oleh PPAT, pejabat pembuat akta tanah, dan diakui oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan tanah non sertifikat adalah tanah yang belum memiliki surat kepemilikan resmi dari PPAT, pejabat pembuat akta tanah, belum memiliki SKN, surat SKT, surat keterangan, surat kepemilikan tanah. Akan tetapi pada nyatanya tanah non sertifikat sebenarnya memiliki surat-surat lain, surat pendukung yang menunjukkan bahwasanya ia memiliki atau dapat menggunakan tanah tersebut. Dan itu sangat banyak terjadi di negara kita Indonesia. Sebagai contoh, terdapat 3 surat yang tidak sekuat SKT, namun juga diakui keberadaannya pada sosio masyarakat Indonesia. Pertama, bernama surat Girik, yaitu surat penguasaan lahan untuk keperluan pajak. Yang kedua, surat Petuk D, yaitu surat atau alat bukti pembayaran pajak tanah, yang bahkan sebelum tahun 1960 terjadi revisi undang-undang regulasi. Surat Petuk D adalah surat yang kekuatan hukumnya setara dengan surat kepemilikan tanah yang dibuat oleh PPAT. Namun setelah direvisi, dia hanya surat penguasaan atas tanah, bukan kepemilikan atas tanah. Yang ketiga, surat letter C, yaitu identitas kepemilikan tanah oleh seseorang yang berbentuk buku di kantor desa. Kemudian kita kembali lagi kepada jual beli tanah. Jikalau jual beli tanah dilakukan pada tanah bersertifikat, maka prosedurnya adalah dengan membuat AJB, alat bukti jual beli yang dibuat oleh PPAT dan disaksikan oleh penjual dan pembeli tanah. Namun, jikalau tanah non sertifikat melangsungkan suatu mekanisme jual beli, maka terdapat beberapa cara dan tips yang akan saya berikan, yang mana hal tersebut untuk menghindari konflik dan sengketa yang selama ini terjadi karena tanah tersebut non sertifikat, sehingga menimbulkan kesimpang siuran kepemilikan tanah, dan bahkan terdapat orang-orang yang mungkin menginginkan tanah tersebut dimiliki secara zolim. Yang pertama, saya memberikan tips, pastikan objek tanah tersebut
jelas. Dengan cara apa? Dengan cara mencari informasi yang real seputar tanah, yaitu dapat bertanya kepada warga setempat, kepada warga RW setempat, kepada warga RT setempat. Kemudian dapat mendatangi kantor lurah, menanyakan asli kepemilikan atau penguasaan tanah atas orang yang menjual tanah. Kemudian bahkan dapat mendatangi kantor pertanahan setempat yang menunjukkan bahwasanya kepenguasaan tanah memang dimiliki dengan jelas oleh penjual, sehingga tidak terdapat unsur penipuan dan kemudian hari dapat menimbulkan sengketa atau konflik. Yang kedua, dapat membuat surat perjanjian jual beli biasa antara penjual dan pembeli yang langsung ditandatangani oleh keduanya, sehingga perjanjian tersebut menjadi dasar hukum kuat bahwasanya telah terjadi pengalihan kekuasaan, pengalihan kepemilikan atau penguasaan daripada tanah. Yang ketiga, dapat ditandatangani juga surat tersebut oleh saksi-saksi. Saksi-saksi dapat berupa pemilik tanah yang berseberangan dengan tanah yang diperjualbelikan. Yang terakhir, harus diketahui oleh lurah, harus diketahui oleh kepala desa setempat, dan bahkan dapat dibuatkan AJB, alat bukti jual beli, setelah lengkap semua prosedur pengalihan penguasaan. Nanti akan dibuatkan oleh kantor camat sebuah AJB setelah kemunculan surat kepemilikan tanah, karena camat berlaku sebagai pejabat pembuat akta tanah setempat. Mungkin sekian dari saya sampaikan bahwasanya demi menghindari konflik dan sengketa, saya memberikan tips dan trik mengenai penjual belian tanah non sertifikat. Sekian.